Iya. Jadi juga mahasiswa ini untuk lulusan Diploma 3 ini nanti bisa kerja di fasilitas kesehatan baik swasta maupun negeri. Itu bisa di rumah sakit dan juga klinik-klinik praktek sekarang itu sudah banyak ya. Banyak kemarin itu juga banyak yang ini istilahnya inden ke gigi ya. Istilahnya. Oh iya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di Kukusan kumpul-kumpul. Santuy bersama saya Kak Pipit. Saya Sosan. Kita kehadiran Siapa? siapa ya? Kalau kemarin kita sudah kehadiran dari jurusan kebidanan, kali ini kita kehadiran teman-teman dari bukan teman-teman, ibu Ade. Enggak, ini Ade. Ibu Ade. Dari jurusan kesehatan gigi. Ya. Perkenalan dulu mungkin, Bu. Ya boleh. Nama langsung aja ya. Ya. boleh. Nama Dwi Eni Purwati, SSTMKes dari Kaprodi Diploma 3 Kesehatan Gigi. Dosen ya Bu ya. Dosen, ya. Dengan tugas tambahan sebagai Kaprodi. Kaprodi, Ketua Program Studi. Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Tahani Ramadhani sebagai mahasiswa semester 6 di Diploma Kesehatan Gigi. Kelahiran bulan Ramadan pasti. Iya betul banget Pak. Bisa. Pinter banget. Ya Allah. Panggilannya siapa tadi? Saya Hani aja Bu. Aduh berarti sayangnya orang banyak ya. Tapi aku nggak manggil ya. Alhamdulillah. Oh gitu, kenapa? Nanti istrinya marah. Hani gitu. Kesehatan gigi. Kalau nggak salah dulu namanya pernah perawatan gigi apa ya Bu ya? Pernah ke perawatan gigi. Kalau sekarang Kalau Kesehatan? sekarang jurusan kesehatan gigi. itu sama atau beda? Oh, jurusannya kesehatan gigi, Jurusan prodinya. gigi. Gini, jadi jurusannya itu jurusan kesehatan gigi sekarang. Heeh. Dulu memang sebelumnya itu jurusan keperawatan gigi. Sebelumnya lagi akademi kesehatan gigi. Oh, itu hanya perubahan nomenklatur atau di Namanya, dalamnya iya. ada perubahan? Tidak, sebenarnya sama. Oh, sama. Jadi kayak Iya. mata kuliahnya yang diajarkan juga Iya, sama. hanya nomenklaturnya saja yang Iya. berubah. Tapi kalau dari awal ya Mbak ya, dari awal itu dulu memang dari SPRG, SPRG. SP apa itu? SPG dulu. Oh, SPG. Iya, itu sekolah rawat gigi. Kok Itu SPG berdiri. kok rawat gigi, Bu? SRG. Sekolah. Singkatannya gitu, SPG itu. Oh, perawat Tapi gigi. dibacanya sekolah rawat gigi. Itu pada tahun 1951. Bingung. Apa ya? Bingung ya? Iya, Sekolah perawat gigi mungkin. Mungkin. Bukan. SPG baru SPRG sekolah rawat gigi yang itu. Oh, Hmm. oke. Tapi tadi SPG benar sekolah rawat. Rawat gigi. Kepanjangannya itu tapi tulisannya SPG. Oh, Iya. Iya, oke, ditompo oke, ya, Mbak. iya. Kita terima Itu. apa adanya. Terus langsung tahun berapa ya? Itu 1998 itu beralih ke Akademi Kesehatan Gigi. Nah, itu kemudian bergabung dengan Poltekkes itu jadi jurusan keperawatan gigi. Kemudian kemarin beralih lagi menjadi jurusan kesehatan gigi yang terakhir. Tapi Itu. semua sama ya itu Sama. ya Bu ya. Iya. Dalam-dalamnya sama. Iya. Hanya jenjangnya yang berbeda yang Mm-mm. tadinya dari seperti SMP itu ke SMA itu SPRG-nya itu. Kalau yang mulai dari Akademi Kesehatan Gigi itu dari mulai SMA. Oh, Dari dulu dari SMA. SMA bisa. Iya. Dari SMA. Dari SMA. Kalau Sekarang kan dari sekarang? SMA. Oh, enggak, maksudnya jenjang SMA-nya dulu ada gitu. Namanya itu tadi SPRG tadi. Yang SMA. Dari Itu SMP ke setara. SMA. Setara dengan SMA, SMA gitu ya. dulu, Bu. SPRG itu setara dengan SMA. SMA ya. Kalau yang sekarang kan sudah diploma. Diploma. Itu. Tapi syarat untuk masuk ke diplomanya ini Ke SMA diploma juga. ini dari SMA bisa, Heeh. dari MAN bisa. Mm-mm. Kemudian dari SMK Kesehatan. Kesehatan Ya, ya. apapun. Kesehatan ini banyak yang dari kemarin itu ada yang juga dari Kediri itu SMK Kesehatan Gigi ada ternyata swasta di Kediri itu ada juga masuk ke tempat kita. Itu. Oh, berarti semua SMA kesehatan boleh Bisa, daftar ya? bisa daftar iya. Itu. Daftar nggak? Ketuaan kayaknya. Oh gitu ya. Syarat usianya Bu? Usianya Udah ketuaan ya? kalau Enggak sih, saya belum ya. Kalau 17 tahun masih bisa ya, Bu ya. 17 tahun masih bisa, batas maksimalnya kan 21 tahun. Oh, Masih bisa 21 berarti saya. tahun. Oke, masih bisa. Bu? Bisa. Bisa. Bisa ditendang. Udah belum daftar udah langsung di
Diskualifikasi. Kalau Mbak Hani di sebagai Katanya mas, nggak mau panggil Hani. oh iya, Mbak H. Mbak Taha. Iya udah boleh Pak, terserah aja. Kalau Mbak Taha di keperawatan gigi jadi HMJ atau mahasiswa kupu-kupu aja? Enggak sih, dulu pernah Kura-kura ya? HMJ. Iya, Waktu kupu-kupu iya kura-kura. jadi kura-kura sempat waktu 2 tahun pertama itu Pak. Hmm. Sekarang sih udah semester 6 jadi udah demis, jadi udah kupu-kupu sekarang. Oh, tahun berapa sekarang? Angkatan berapa? Angkatan 2021 kalau nggak salah. Iya. Berarti tingkat berapa sekarang 20 masuk? Bapak. Enggak, yang kuliah siapa sih? Oh, saya. Kok kayaknya bingung. Dia bingung kayaknya. Masuknya 21 berarti. Saya baru masuk 21. Enggak, pasnya berapa deh? iya pasti aja sama teman sendiri. Pasnya berapa? Apanya, Bu? Itu tadi 20 udah 1. Kok 21 bingung? aja, 21. Udah 1 aja. Tingkat berapa sekarang? Sekarang tingkat 3. Tingkat 3. tingkat Bener tiga. ya Bu ya? Iya. Iya. Ya, tingkat akhir ya. Iya, tingkat Enggak, 3. dia bingung kok. Dia yang kuliah, dia yang bingung. Pertama kali di sini. Oh iya. Oh, nggak Dikeploi apa-apa. dulu Iya. dong. Tuh penonton kita banyak loh. Baru kali ini episode penontonnya Baru kali ini banyak. loh, podcast penontonnya 1 peleton. Kalau kuliah di JKG gimana rasanya? Dosennya segala macam. Rasanya seneng karena ternyata banyak, kan saya dari SMA biasa, bukan jurusan kesehatan. Oh iya, SMA biasa, pikir ada yang luar biasa gitu. Enggak. Jadi banyak teman-teman yang dari SMA kesehatan jadi belajar gitu loh Pak, banyak belajarnya. Kemudian untuk dosen-dosennya juga waktu pembelajaran sih nyaman-nyaman aja, kemudian materinya juga gampang dipahami. Walaupun dari SMA nggak ada kesulitan Nggak mengikuti ada ya. kesulitan, jadi bebas semua. Jadi SMA IPA ataupun IPS juga Oh, gampang. IPS boleh ya Boleh. berarti ya Bu ya. IPS boleh. Berarti buat teman-teman yang Bisa IPS bisa tetap masuk. Nggak ya. perlu takut nanti nggak bisa ngikutin gitu Iya ya. benar banget Pak. Oke. Terus seru juga waktu lebih serunya itu waktu praktek kerja pasiennya itu. Oh gimana tuh bisa Karena diceritakan? kan kita jadi kayak kerja beneran. Jadi kita kan praktek ke pasien umum, kita kayak nambal beneran kayak Beneran di nambal tempat kerja gigi iya, gitu Ibu. ya. Itu sih yang paling seru menurut saya. Pernah praktek di mana aja? Kalau praktek kerja pasien di kampus aja Ibu. Jadi di JKG kan ada kliniknya sendiri itu. Oh iya, Oh, udah, ada udah kliniknya bagus-bagus ya. ya alatnya ya. Kliniknya itu untuk praktik mahasiswa sendiri, untuk khusus giginya itu ada lab Yanso, ada Yansonya itu ada Yanso Yanso 1. itu apa, Iya. Bu? Yanso Kita itu nggak pelayan ini. asuhan. Oh iya. Oh, iya. Soalnya karena Iya. kita Lampu- Roaming Bu, kita kan roaming bukan. gitu. namanya lab pelayanan asuhan kesehatan Mm-mm, gigi dan mm-mm, mulut. mm-mm. Itu ada 2 lab besar yang Mm-mm. di JKG, kemudian ada lab konservasi juga ada, kemudian Ah, sudah konservasi sesuai itu nanti dengan- gimana Bu? Kalau pelayanan nasional ini perawatan gitu. Nek. Iya, sama. Kalau konservasi nanti bagian penumpatan. Konservasi, Penumpatan. Kita roaming. penumpatan Penambahan, gigi. Ibu. Oh, Oh, nambah. penumpatan. Itu di Soalnya istilahnya konservasi. teknis gigi banget Iya, kita nggak ini. oke. Penumpatan Jadi yang tadi gigi. ya, namanya pelayanan konservasi. Kesehatan asuhan itu Asuhan, ya pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut. itu untuk Untuk kompetensinya utama itu bahan. Ya. tujuannya untuk apa di labnya tadi ngapain aktivitasnya? Kalau di situ Oh, layanannya apa gitu Bu? Mulai dari pengkajian pasien awal datang itu sampai nanti terakhir. Oh, Evaluasi Oh. pasien. evaluasinya Jadi mau iya. dikemanain gitu ya? Kalau Apa mau- evaluasinya nanti bisa kita monitor pada kunjungan berikutnya. Hmm. Ya, jadi untuk konsep kompetensinya sendiri ini seperti apa ya, paripurna Mm-mm. itu. Jadi nanti kompetensinya melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, terutama pada promotif, preventif, dan juga nanti bisa kolaborasi dengan kesehatan lain. Oke. Itu. Terus tadi ada lab apa lagi? Konservasi. Konservasi itu untuk ada, nambal gigi ya, ada gitu ya. penempatan. Berarti nanti Iya. diajarin caranya nambal gigi. Iya, diajarin. Terus ngeracik apa itu? Iya, alat tambalnya itu. Oh, itu juga diajarin. Apalagi selain itu di konservasi? Ada pencabutan juga Ibu. Ya, pencabutan Cabut ada. gigi juga Pencabutan, ya. Sesuai dengan Oke. kompetensi kalau Iya. pencabutannya ya. Cuma Hmm. gigi anak sama gigi dewasa itu yang akar tunggal aja. Yang boleh di Yang diboleh yang boleh kompetensi di kompetensi D3. D3-nya ya. Oke. Selain itu ada lab apa lagi, Bu? Kalau labnya kita di jurusan kesehatan gigi ini udah sesuai dengan standar D3-nya juga. Itu ada lab histomikro, kemudian ada lab anatomi, anatomi dan struktur tubuh manusia itu jadi satu, anatomi dan KDM. Kemudian yang ketiga itu ada preklinik.
Mudeng Mbak. Banyak ya, Bu, Iya, ya? ada minimal ada 6 kalau D3 itu. Oh, Ya, gitu. ada Berarti yang prekliniknya. terkait sama giginya langsung itu tadi yang pelayan apa yang Pelayanan asuhan. pelayanan Iya. asuhan sama udah 2 itu. Kalau yang 3 tadi ya, Konservasi itu termasuk iya. Kaitannya Masuk dengan ke gigi pelayanan semuanya. asuhan itu, Ibu. Ya, Oh. itu. Jadi kan Cuma ada sebutannya promotif, beda. Ya. preventif sama kuratifnya konservasi itu. Oke. Labnya ada lagi promosi tadi, promotif itu labnya sendiri juga ada. Mbak, aku izin pulang boleh nggak tahu? Nggak tahu ya. Juga roaming. Kemarin Promotif itu nanti fungsinya untuk lab apaan, Bu? untuk media promosinya juga ada di Oh, situ. pencegahan gitu. Ya, kemudian untuk mata kuliah pendidikan kesehatan gigi dan mulut. Jadi mahasiswa dilatih untuk Jadi- melakukan promosi di situ. Kayak sosialisasi gitu ya, Hmm. mahasiswa Nah, di ya, untuk sosial. ya, Berarti ini juga bisa dijadiin lab loh. itu. Iya, heeh. Iya, Bisa untuk di sini. sosialisasi ya. banget, Nanti Bu. pakai lab sini boleh ya? Boleh. Ada di sini, Siap, itu. Bu. Jadi kalau misalnya ada petugasan mahasiswa boleh ke sini Iya. kita, Bu. Itu. Kemudian ada lab yang baru kemarin. Jadi lebih dari 6 sebenarnya gigi itu. Ada lab yang terbaru itu lab OSCE. Kemarin yang OSCE menjadi Terus itu apa Bu? Bisa dijelaskan Bu? Aduh, aku Fungsi lab OSCE, Bu. fungsinya untuk melatih mahasiswa tadi dalam kliniknya itu lebih terampil lagi. Itu. Oh, OSCE itu yang OSCE. ada Stase. Iya. stasenya itu ya 1 Iya. 2 3 Iya. 4 kayak gitu Iya. ya. Itu nanti jadi bagian ujian kelulusan juga Bu ya, Iya. kayak UKOM gitu ya Bu ya. Jadi sebelum UKOM itu. Ha-ha. Jadi mahasiswa sudah di tingkat akhir di semester 6 nanti ada ujian OSCE-nya. Itu. Oh, berarti banyak prakteknya ya. Iya. Artinya kompetensinya Iya. memang benar-benar Iya. Sesuai dengan vokasi iya. kita. Iya. Karena D3 juga disiapkan untuk itu Bu ya, siap untuk bekerja langsung gitu ya. Iya, kerja langsung. Iya. Jadi juga mahasiswa ini untuk lulusan diplomatika ini nanti bisa kerja di fasilitas kesehatan baik swasta maupun negeri. Oke. Itu bisa di rumah sakit dan juga klinik-klinik praktek sekarang itu sudah banyak kan loh. banyak ya. Mm-mm. Banyak kemarin itu juga Klinik-klinik banyak yang gigi ini istilahnya gitu. inden ya, inden ke gigi ya. Oh, istilahnya. Oh Minta- iya, yang minta- katanya kemarin saya sempat ngobrol sama mahasiswa, kalau teman-teman JKG itu bahkan belum lulus aja udah banyak bekerja, gitu itu ya? beneran nggak itu Bu? Ya, itu memang benar, tapi kita sarankan mahasiswa untuk bekerja di luar ya, di luar kampus itu harus mempunyai STR dulu, kan harus legal dulu ya, mereka kan udah bisa praktek dan juga yang lainnya itu harus mempunyai SIM-nya dulu lah, Oh. surat izin STR perawatnya iya. ini nanti didapatnya Itu. kapan, Bu? Caranya gimana? STR ya, STR itu nanti didapatkan setelah lulus. Jadi kan Oke. kita masih menggunakan exit exam ini ya. Mm-mm. Jadi nanti mahasiswa sudah mendapatkan nilai semester 1 sampai 6, kemudian daftar UKOM dulu. Mm-mm. Setelah UKOM nanti baru dapat nomor ijazah. Nah, baru nanti wisuda ya. Nah, nanti baru bisa mengurus STR-nya. Oh. tetap STR-nya harus ini, iya. Dan. Tetap harus Nggak diselesaikan boleh dulu. Iya. akhir semester Iya. Mm-mm. ikut Itu. praktek, ikut Iya. kerja di klinik itu Iya. nggak boleh ya Iya. berarti. Iya. Oke, Tetap tapi nggak kan boleh. sudah diinden ya. Iya, ibaratnya aku lulus Udah wisuda, ada yang Bisa, nambah udah ada yang Iya. nungguin, udah pasti. Banyak Pasti. tawaran yang dari luar, kemarin dari rumah sakit swasta itu juga saya dapat kontaknya juga dari PDHI sama JIH itu sudah ini. Tolong nanti kalau ada mahasiswa yang lulus langsung daftar ke kami gitu. Berarti kalau daftar di JKG nggak usah khawatir nyari kerja Bu ya. Iya. Udah ditungguin sama Sudah rumah ditungguin, sakit segala sudah macam. banyak. Iya. apa rumah sakit sama klinik yang Iya, daftar gitu iya. ya. Gitu. Kemudian nanti lulusan diplomatika itu juga sesuai dengan standar profesinya juga bisa melakukan apa ya, praktik mandiri. Mereka nanti kalau Oh, sudah kalau punya mau praktik mandiri itu gimana Bu prosesnya? tadi setelah dapat Dapat STR STR. nanti Mm-mm. dia nulisnya SIPG-nya dulu. SIPG TGM. Namanya kalau dulu kan kita disebutnya perawat gigi ya. Sekarang Mm-mm. adalah terapis gigi dan mulut. Hmm. Jadi harus punya surat izin praktek terapis gigi dan mulut dulu. Itu Itu. kalau mau buka praktek Ya, sendiri. itu Kalau sudah misalnya- diatur juga. Oke, kalau misalnya mau ikut apa sebagai Klinik. pegawai orang klinik lah Ya. misalnya itu cukup STR-nya aja. STR itu. Oke. Ngurusnya tadi gimana, Bu? Itu Yang nanti SIPG itu. ya SIPG tadi. SIPG tadi nanti ini ke dinas juga, dinas kesehatan. Setahu saya itu. bukan modelnya berarti bukan kayak kita sekolah lagi gitu ya, Bu ya? Kayak Tidak. izin usaha gitu berarti Bu ya? Atau gimana? Itu syaratnya nanti di dinas kesehatan kalau nggak salah ya, dari Mm-mm. dia dapat STR kemudian mengajukan beberapa persyaratan untuk kurang membuka. untuk iya untuk klinik mengganggu gitu klinik ya? itu, untuk membuka kliniknya itu tadi juga ada persyaratannya juga. Oh. Cuma saya nggak Oke. begitu hafal, ada di standar profesinya kalau nggak salah di pasal 20
2021 kalau nggak salah, itu di situ juga harus harus memenuhi persyaratannya juga membuka klinik itu. Ruangannya berapa, dental unitnya minimal kalau nggak salah 1, kemudian alat-alat yang klinik itu ya. Ya soalnya kecil tapi harganya luar biasa. Iya. Nah, kalau dental unitnya aja sudah berapa jutaan, puluhan juta bahkan ratusan juta ya itu. Kemudian nanti yang klinik itu juga harus ada standarnya juga, kemudian ada ruang untuk sterilisasinya sendiri, kemudian ruang tunggunya sendiri, itu ada di situ diatur di standar profesi. Berarti itu tadi. Enak ya, maksudnya kita yang berjiwa pebisnis pun bisa buka sendiri Iya. gitu di rumah. Kalau Mbak Taha, Iya, kalau gimana, Pak? pas Kok jadi tahan? kan tadi katanya nggak boleh iya, panggil kan Ha. kamu yang gak mau manggil. Iya, Mbak Hani. Iya. Tadi kata kenapa? Oh, kalau kuliah di JKG itu ada asrama segala macam gitu nggak, atau ya udah kuliah ngekos terus gimana perkuliahan di JKG-nya? Kalau di JKG sendiri ada asrama 2 Pak kalau di JKG. Hmm. Itu namanya asrama Iya, 2. asrama 2. Wajib itu atau? Untuk semester 1. Cuman Mm-mm. waktu itu kan waktu saya masih pandemi. Jadi Oh, belum angkatan wajib. Covid. Iya, tapi untuk semester selanjutnya itu wajib untuk semester 1, semester 2. Mm-mm. Tapi setahu saya karena asrama di JKG itu tidak sebesar asrama 1 ya Pak. Mm-mm. Jadi hanya untuk mahasiswa yang luar Jogja aja yang wajib. Prioritasnya untuk Iya, mahasiswa luar prioritas. Jogja. Yang di Jogja mungkin laju ataupun ngekos gitu. Dan fasilitas asramanya juga kayaknya sama kayak asrama 1 di pusat. Mm-mm. Kayak udah disediain kasur juga, disediain alat mandi dan lain-lain kayak gitu Pak. Dan asrama nggak cuman buat Fasilitasnya. tinggal aja Bu ya, tapi untuk pembentukan Kegiatan. karakter segala macam kan memang tujuannya seperti itu nggih Bu ya. Iya. Ada pengembangan untuk mahasiswa di asrama itu, ada kegiatan pengajian juga ya. Jadi untuk meningkatkan soft skill dari mahasiswa tersebut. Kemudian juga selain pengajian di lingkungan asrama itu juga ada fasilitas olahraga ya Mbak ya. Iya, biasanya ada Olahraga, senam itu loh voli Pak. juga setiap iya, Sabtu. bulu Nah, tangkis. Ini hobi senam Sama. ini. Oh, Nanti bisa datang diundang. di sana. Oh, jadi bisa datang ke Iya. sana. Oh, jadi Iya. instruktur enggak deh. Dan kita Nggak setiap ngebayangin. Jumat pagi ya. Jumat pagi Iya, itu juga kalau ada Jumat, kegiatan. Sama di sini kan Oh, juga berarti Jumat pagi. bareng ya? Oh, Iya. karena kan kita kan memang Jumat kan sehat. Iya. Iya, jadi di masing-masing kampus memang ada kegiatan Iya. olahraga. Berarti mungkin kita nanti touring senam kali. Jumat ini di sini, Jumat Iya, di sana. boleh Pak. Kan di masing-masing jurusan kayaknya ada senam Iya. masing-masing. LM ada di ini. Kalau Mbak Tahan ini hobinya nyanyi, jadi bisa tersalurkan di mana kemarin? Wah. Ikut apa? Saya UKM ikut UKM paduan suara. paduan Oh. suara Oh, juga. oke. Ayo nyanyi. Enggak, di paduan suara aja saya nyanyi. Oh gitu. Saya kan bareng-bareng beraninya Ibu di paduan suara. Tapi kan tetap harus bisa nyanyi kalau di Iya. paduan suara. Berarti sendiri juga bisa nyanyi harusnya kan? Di kamar mandi aja Pak. Oh, saya juga bisa kalau itu. Ini juga bisa. Oh, saya enggak, Oh, nggak bisa ya. nggak bisa. Kalau di JKG itu kuliahnya itu menyenangkan atau stres, menyusahkan. Wah, Pelajaran itu kan ini dari susah umum gampang nih. gitu. Kan nanti kalau teman-teman yang mau daftar dari SMA itu biar ya bisa lah, atau ternyata butuh penyesuaian segala macam atau gimana. Menurut saya sih bukannya saya merendah, tapi memang mata kuliahnya nggak terlalu susah yang dipikirkan orang-orang, karena dari awal pun karena semua hampir SMA jurusan itu bisa semua, jadi materinya juga semua dimulai dari awal. Oh, jadi nggak perlu pengenalannya iya, dulu jadi ya. pengenalannya Jadi dulu nggak semua. langsung Langsung yang- tiba-tiba nama-nama iya. alat Oh, teknis gitu. Jadi pengenalan dulu, nggak terlalu susah sih Bu. Terus juga dosennya itu menjelaskannya nggak cuma pakai nama ilmiah kedokteran, jadi dipakai juga nama ilmiah keperawatan dan nama sebutan harian umum gitu ya. buat Nama masyarakat gaulnya. yang Apa awam. nama gaul? Nama gaul. Ada nama gaulnya. nggak ada sih Pak kalau itu. Ngarang dia berarti ya. Sotoy aja kan di sini mah. Terus Sama-sama terus nggak tahu gitu. terus Gitu aja sih Pak, paling nggak terlalu susah, menarik menurut saya. Hmm. Terus juga buat teman-teman, apalagi yang teman-teman senang hafalan, Mm-mm. itu Hafalan bisa apa? banget hafalan. Kalau di SMA itu kan ada mata pelajaran biologi ya. Oh, gitu. biologi ya. Dia bilang apa? Kan bukan pondok, Mbak. Kalau tahfiz Quran bisa ikut UKM di SKI mungkin. Oh iya, Oh boleh. iya, baik. Itu ada lombanya Oke, juga oke. itu. Nah itu benar Mm-mm. banget.
Kalau Mbak Hani ikut UKM apa aja? Saya paduan suara aja Ibu. HMJ? Oh iya, itu Ormawa. Oh, kan? Ormawa beda. Maklum ini nggak tahu bedanya HMJ Ormawa, kayaknya nggak tahu. Saya juga. Padahal beberapa kali datang loh Iya. ini anak-anak Pokoknya kita UKM anggapnya ya di UKM gitu UKM, aja. Ya gitu. semuanya UKM. Kegiatan Padahal ternyata mahasiswa, kan? beda ya, Ormawa satunya UKM. UKM. Ya pokoknya kegiatannya kan mahasiswa itu sih. Iya, semuanya mahasiswa. Kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu ganggu kuliah gak sih? Enggak sih Bu, kalau pintar manajemen waktu enggak. Cuman kadang karena kegiatan di Ormawa kan banyak banget. Pasti ada satu titik kita kayak hektik banget antara Ormawa sama perkuliahan. Cuman karena niat kita di awal mau Belajar. kuliah belajar, jadi ya harus didahuluin kuliahnya dulu baru Ormawanya. Yang penting manajemen waktunya Iya, tadi. waktu. Belajar juga loh itu. Iya. Belajar manajemen Iya, waktu kan. Itu nanti jadi modal juga ketika nanti kamu kerja, kan nggak mungkin cuma ngerjain satu tok, pasti harus butuh multitasking segala macamnya itu. Kalau sekarang kan lagi dibuka Sipan Maru nih Mbak Bu, untuk di JKG itu persyaratan segala macamnya apa aja ya yang bisa masuk? Kan tadi udah disebutin dari SMA, Dari IPA, SMA. IPS, SMK bisa. Kalau yang lainnya kesehatan. Khusus Oh, kesehatan. SMK kalau umum nggak bisa Bu? SMK-nya SMK kesehatan. Khusus kesehatan. ya. Oh, kalau SMK teknik itu nggak bisa nggih? Tidak bisa. Ah. SMK-nya SMK kesehatan, kemudian tinggi badan. Mm-mm. Tinggi badan itu 150. Minimal 150. Iya. Cowok cewek? apa Cowok cewek. Cowok cewek 150 Iya, minimal. 150 minimal itu. Hmm. Oke. Iya. Apalagi Bu untuk yang PMDP? Spesifiknya kayak gitu ya Bu ya. Iya. Terus PMDP lainnya, kalau PMDP itu lebih ke prestasi ya Bu Prestasi nilai rapot itu ya. ya. Nilai Iya. rapot kalau nggak salah rata-rata 80 Minimal ya. 70. 70. 70 boleh daftar Bu. 80 ketinggian, tapi nanti kan tetap ada proses nominasi segala macamnya. Gitu. Kalau biayanya Bu, mahal nggak sih kuliah di Gigi? Iya kan alatnya Yang alatnya canggih-canggih kan mahal tuh. tadi katanya. Alatnya Heeh. mahal-mahal ya, Alatnya memang kalau mahal-mahal. alatnya memang mahal-mahal, tapi kalau untuk biaya per semester ya UKT namanya. Mm-mm. Kuliah uang tunggal itu Uang ya. kuliah tunggal. Iya, uang kuliah tunggal itu 5.100.000. Satu semester. Iya, Itu satu udah nggak semester. dipungut biaya apa lagi? Apa-apa Tidak. lagi ya Bu ya? Tidak, sudah Berarti tidak dari Kayak dipungut praktik apa-apa. segala macam udah Sudah. include di situ. Ya, sudah include di situ. Kalau pasien beda lagi ya. Kalau pasien sudah tanggung jawabnya mahasiswa. Oke. Iya. Jadi Maksudnya mahasiswa, pasien itu pasien buat praktikum itu ya ya. buat praktikum nanti mahasiswa yang Mencari. mencari Mencari. sendiri advokasi Oke. kepada masyarakat ya. Itu kepada masyarakat sekitar, biasanya bawa dari pasiennya dari mana saja itu ya. Iya, sesuai Kos kasusnya sih Pak. aja. Oke. Berarti 5.100.000 per semester dari awal masuk sampai akhir. Hmm. Sudah tidak ada pungutan biaya apa-apa Iya. lagi, termasuk wisuda dipungut lagi? Sudah enggak ya? Sudah enggak ini? Sudah enggak ada. Oh, ya murah segitu. Oh, murah loh, kalau per bulan berarti 5.100.000 dibagi 6. Nah, ini jiwa ibu-ibunya keluarin nih. Balas dapat bantuan waktu wisuda itu, dapat bantuan loh. Wisuda Dapat- dapat bantuan lagi. Istilahnya bantuan atau apa ya? Dari kampus itu, dari anggaran itu ada, nanti pelepasan wisuda itu ada. Oh, Kalau nggak Hmm. salah berapa itu disubsidi ya? gitu ya Bu ya. Itu. Wes. Itu. Sudah bayarnya murah, disubsidi pula. Ada Enak lah. beasiswa pula juga. Ada beasiswa. Beasiswa. Nah, Oh, itu belum disebutin tuh belum. beasiswa apa aja beasiswanya. Beasiswanya ada prestasi jurusannya Bu. Ya. Wah, aku raiso. Prestasi. Aku nggak berprestasi ya, soalnya. nanti dari apa IPK-nya itu, Mm-mm. kemudian Dari nilai ada IPK. beasiswa prasejahtera itu yang untuk kurang mampu. Mm-mm. Itu nanti bisa melampirkan persyaratannya dari kelurahan atau kecamatan itu yang kurang mampu itu bisa. Kemudian ada dana padi nakes ya, itu untuk daerah yang tempat tertinggal. Oh, Oh, DTPK. Daerah DTPK. DTPK itu biasanya kan nanti balik lagi ke tempat Asalnya. asalnya itu. Itu beasiswa macam-macam ya. Iya. Bisa diaksesnya Banyak. kapan Bu? Maksudnya teman-teman tuh kuliah bisa akses beasiswanya? Saat ini baru kemarin proses seleksi Mm-mm. untuk validasi mahasiswa yang mengajukan beasiswa tersebut. Baru aja kemarin kita dari Diploma 3 itu ada sekitar 13-an yang mendaftar Mm-mm. untuk yang prasejahtera. Kemarin kita seleksi mulai dari contohnya dari rekening listriknya, surat keterangan tidak mampunya, penghasilan orang tuanya, atau juga nanti ada juga kemarin yang mengajukan karena orang tuanya habis meninggal ya. Itu yang lebih kita utamakan juga sih untuk persyaratannya nanti yang bisa lolosnya Itu juga. dari anak semester 1 udah bisa ngajuin beasiswa. Sudah bisa. Oh, Semester udah? 1 sudah Oh. bisa. Berarti nggak perlu khawatir berarti nanti. nggak Ya. perlu khawatir kita ya. Itu. Kalau misalnya biayanya kurang, kayaknya
Kalau 5 juta dibagi 6 tuh berapa sih? 400, 800 Iya nggak ribu ya? nyampe, iya 800 per bulan. nggak sampai 1 juta Mm-mm. loh satu bulan nabungnya ya. Oke, terjangkau lah Apalagi nanti sudah siap kerja, sudah siap ditampung kan sudah lulus. Worth it lah. ditampung, Iya. worth it lah ya. Jadi jangan lupa teman-teman yang sekarang sudah SMA yang besok mau lulus 1 tahun sebelumnya, Bisa. lulusan tahun sebelumnya ya, Bisa. 1 tahun sebelumnya ya, berarti ya. Mm-mm. Bisa daftar, ayo bergabung ke jurusan Kesehatan. kesehatan gigi. Ada lagi tambahan? Yang perlu disampaikan, Yang perlu Bu? disampaikan. Bu. Nanti setelah selesai dari Diploma 3 Mm-mm. itu bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bisa ke D4 atau sarjana terapan, kemudian bisa berlanjut sampai ke S2 juga masih ada peluang untuk yang Oke, basic oke. gigi itu, kesehatan gigi. Iya, oke. Berarti tidak menutup kemungkinan teman-teman Iya. D3 ini nanti kalau misalnya sudah kerja dulu nih, Mm-mm. udah kayaknya udah cukup nih uangnya untuk lanjut ke D4 terus ke S2 gitu ya Bu ya. Iya. Kalau dari Mbak Hani ada yang mau ditambahkan? Mungkin buat teman-teman calon mahasiswa baru, pokoknya dari jurusan apapun daftar aja di jurusan kesehatan gigi karena di sini mata kuliahnya terutama nggak susah dan Mm-mm. biayanya sangat worth it karena beasiswanya juga banyak. Banyak. Dan kita sudah ditampung sebelum lulus. Nah, iya benar banget karena prospek kerjanya sudah terjamin. Iya. Oke, udah itu aja. Ada tambahan lain? Heeh. Ada pertanyaan lain Mas An? Sudah kayaknya. Udah ya. Banyak kayaknya yang roaming soalnya tadi. ya. Tapi sudah tercerahkan lah paling Iya, enggak. sudah tercerahkan lah minimal ya. Mm-mm. Oke, terima kasih Bu Eni, Oke, Mbak sama-sama. Hani sudah hadir di Kukusan. Mungkin lain waktu Kita bisa hadir lagi ke Iya, yang sini. tadi yang mau buat praktikum Iya, laboratorium tadi praktikum boleh. Laboratorium boleh Oh, nggih. hadir di sini teman-temannya yang mau isi di Kukuskan. Silahkan hadir. Salam sehat, sehat selalu buat Komplit. semuanya. Komplit lah pokoknya ya, paket komplit. Kita cukupkan Kukusan kali ini. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.